0836365689. Sekali lagi 089636355689. Alamat Dusun Bojong, Desa Ranca Mulia, RT 3 RW 4, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Riwayat pendidikan: PAUD Al-Utsmani, SD Negeri Ranca Mulia, SMP Negeri 9 Sumedang, SMK Negeri 1 Sumedang, jurusan Teknik Audio Video Non-Formal Desain Grafis, UPTD BLK Sumedang. Pengalaman organisasi: Ketua OSIS SMP Negeri Sumedang, Ketua Ekstrakurikuler Silat Tajimaleka SMP Negeri 9 Sumedang, anggota Rohis SMK Negeri 1 Sumedang, Divisi Reporter Pers 5 UPI Cibiru, Multimedia MPM Republik Mahasiswa. Moto hidup: bukan bahagia yang mengharuskan kita bersyukur, tapi dengan bersyukur membuat hidup lebih bahagia. Baik, langsung saja pematerian hari ini kepada Kang Nurbayan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada TTMC yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi pematerian di pertemuan pertama hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan semoga sampai kepada kita rahmat, syafaat, selamat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurbayan, saya mahasiswa angkatan 2020 dari UPI Kampus Cibiru, jurusan Pendidikan Multimedia. Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada para rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan matang dan insya Allah sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para audiens yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk menghadiri mengapresiasi kegiatan yang kami gelar secara virtual ini. Sebetulnya posisi saya dalam kegiatan hari ini tidak hanya sebagai pemateri saja, tetapi juga bagian dari panitia pelaksana. Karena apa? Jadi kegiatan ini diselenggarakan atas dasar tugas salah satu mata kuliah di jurusan kami, Pendidikan Multimedia. Tentunya ajang tersebut merupakan sebuah kesempatan bagi kami, tidak semua untuk kesempatan bagi kita semua maksudnya gitu ya, supaya bisa lebih berkembang dan juga meningkatkan keahlian kita baik dari segi soft skill maupun hard skill. Jadi bukan sekedar laporan saja, secara simbolis saja yang kita berikan kepada dosen kami, namun insya Allah kita berikan kontribusi nyata dari kegiatan ini untuk bisa saling berbagi ilmu, karena sejatinya seorang mahasiswa atau seorang insan, terutama umat muslim, hukum dari menuntut ilmu itu wajib sifatnya. Terlebih juga misi dari seorang mahasiswa yang nantinya ketika lulus ada yang jadi diploma, sarjana, magister, atau bahkan sampai dokter, wajib gitu ya hukumnya untuk menjadi seorang manusia yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bismillah kita niatkan gitu ya, insya Allah. Mungkin slide-nya boleh di share screen, operator. Oke, sebentar. Sudah muncul? Muncul. Boleh langsung next ke slide 2 kan? Nah ini dia. Jadi sebelumnya mohon maaf ya, nggak langsung ke pematerian to the point.
Jadi ini sebetulnya pelatihan ya, kegiatannya bentuknya itu bukan webinar. Jadi ada perbedaan, harus kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf nih, di poster dan informasi di sosial media juga tidak dijelaskan secara detail kalau ini itu bentuknya kegiatan pelatihan bukan webinar. Nah, perbedaannya itu kegiatan ini akan kami laksanakan selama 3 pertemuan dan juga ada waktunya yaitu sekitar 1 jam ya, dengan materi yang berbeda-beda setiap pertemuannya. Boleh di next kan? Adapun tujuan bagi peserta dalam kegiatan hari ini, yaitu untuk memberikan pemahaman kepada peserta dalam menggunakan aplikasi CorelDRAW dan juga secara tidak langsung akan meningkatkan kreativitas para peserta. Adapun tujuan bagi panitia, tentunya dalam kegiatan ini kita bisa melatih bekerja sama, berpikir kritis, dan satu tahap jadi paham mengenai pembentukan sebuah kegiatan training school dari mulai persiapan sampai dengan hari H. Dan untuk teman-teman SMA atau SMK gitu ya, barangkali di sini ada, jangan beranggapan dulu, jangan kaget gitu ya, tugasnya saja sudah seperti ini, apalagi kegiatan-kegiatan lain. Nah, jangan sampai beranggapan seperti itu dulu gitu ya, karena kalian juga insya Allah pasti bisa sampai ke tahap seperti ini gitu ya. Dan seperti Bapak Ibu Guru kita yang luar biasa tentunya bisa menghadiri. Di sini ada Bapak Ibu Guru, karena tentu saja melalui tahap demi tahap gitu ya, belajar dan terus belajar, bukan begitu ya teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu Guru. Adapun tujuan bagi pemateri, diri saya pribadi sebagai pemateri, jujur ini kesempatan pertama kalinya saya menjadi seorang pemateri, ditambah hadirin sekalian yang turut dalam kegiatan ini ada Bapak dan Ibu Guru gitu ya katanya. Jadi mohon dimaklum kalau misalkan ada kesalahan, kekurangan, ataupun kurang jelas dalam penyampaiannya, tapi bismillah semaksimal mungkin tidak membuat kita ciut gitu ya, karena tidak perlu dianggap sebagai tuntutan gitu ya kegiatan ini, tapi saya anggap sebagai tuntunan untuk bisa lebih dalam mempersiapkan dan melatih keahlian dalam menyampaikan sebuah ilmu insya Allah. Adapun materi di hari pertama atau materi hari ini gitu ya, insya Allah hari ini kita akan bahas penjelasan materi tentang desain grafis, elemen, prinsip, manfaat, dan keuntungan dari desain grafis. Kemudian selanjutnya adapun materi di pertemuan kedua, yaitu kita beranjak mulai belajar basic tool software CorelDRAW sekaligus belajar pembuatan poster. Dibahas juga kegunaan poster, manfaat poster, dan lain-lain. Kemudian sambil tutorial singkat di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan ketiganya insya Allah kita akan menjelaskan mengenai seputar wirausaha bidang desain grafis. Untuk alokasi waktunya sendiri di setiap pertemuan itu kurang lebih 1 jam ya. Boleh di next kan? Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja ke pematerian, yaitu tentang desain grafis. Next. Nah, berikut ini salah satu referensi yang saya gunakan dalam pematerian dasar desain grafis, yaitu pengenalan desain grafis yang ditulis oleh Vincentius Sitepu. Berikut juga referensi dari pribadi saya selama berkecimpung di bidang desain grafis. Boleh di next. Nah, sebelum pembahasan ke teori-teori desain grafis, sebelumnya ada sejarah singkat desain grafis. Nah, di sini mungkin bakal sedikit membosankan, tapi gak apa-apa ya, ini sebatas pengetahuan sejarah dari desain grafis di Indonesia. Boleh di next kan? Di Indonesia, desain grafis dan cabang desain lainnya hadir berkat digalakkannya kolonialisasi. Pada masa penduduk Belanda, pemerintahnya pernah menunjuk seseorang untuk didatangkan ke Indonesia untuk melakukan studi landscape di Indonesia untuk merekam eksotisme negara ini yang kemudian dituangkan dalam karya lukisan yang berkesan romantis dan beberapa teknik cetak seperti wood engraving dan litografi. Berkat darinya,
desain grafis mulai diperkenakan secara tidak langsung kepada rakyat Indonesia. Penguasaan teknik cetak pun bukan dari akademi, namun sebatas dari obrolan dan interaksi dengan orang asing. Boleh di next. Pada tahun 1977, nah ini dia salah satu tokoh yaitu Gert Dumbar, seorang desainer grafis Belanda, memperkenalkan istilah semiotika dan komunikasi visual di FSRD ITB. Menurutnya, desain grafis tidak hanya menangani desain untuk percetakan, tetapi juga mapping image, display, dan pameran. Sejak tahun 1979, istilah desain komunikasi visual mulai dipakai menggantikan istilah desain grafis akhir 1970, dan seterusnya tumbuh perusahaan-perusahaan desain grafis yang sepenuhnya dipimpin oleh desainer grafis. Pada periode awal 1980 mencatat perkembangan jumlah perusahaan desain grafis yang cukup signifikan di Jakarta. Boleh di next. Nah, adapun berikut gambar iklan jadul di Indonesia. Boleh ditampilkan, Kang. Nah, ini dia contohnya. Ada iklan susu Cap Nona, kemudian ada iklan Pepsodent gitu ya pada zaman dulu. Kemudian yang sebelah kanan itu iklan rokok. Boleh di next lagi. Nah, ini masih dari iklan-iklan sebuah produk. Jadi pada zaman masa dulu itu poster-poster seperti itu dibikinnya masih menggunakan tangan gitu ya. Belum masuk ke ranah digital. Boleh next lagi kan, masih ada contohnya. Nah, ini dia, ini untuk contoh poster film ya pada zaman dulu. Masih ada lagi. Nah, jadi lebih jauh lagi eksplorasi dari seni grafis ini dari sebelumnya didatangkan oleh tokoh dari Belanda itu bukan untuk menjajah tapi sebagai tugas dari negaranya gitu ya. Kemudian ditambah dengan berkembang didukung oleh perkembangan teknologi yang kiat pesat juga, desain grafis semakin sini semakin dibutuhkan sebagai bidang gitu ya, bukan sebagai budaya. Boleh di next. Nah, ini dia pematerian desain grafis. Desain grafis. Sebelumnya di sini teman-teman ada yang sudah kenal atau udah tahu apa itu desain grafis? Jadi desain grafis ini terdiri dari dua kata, yaitu desain dan juga grafis. Mungkin langsung saya jelaskan gitu ya. Desain itu yang berarti rancangan, sedangkan grafis yang berarti visual atau gambar. Berarti desain grafis itu kegiatan merancang atau membuat sebuah karya visual. Jadi dapat dikatakan desain grafis adalah kegiatan kreatif untuk menciptakan rancangan karya yang fungsional dan estetis untuk berbagai jenis media yang diproses komunikasinya tidak hanya mengandalkan teks, namun justru cenderung lebih banyak menggunakan unsur visual. Desain grafis sendiri menurut bahasa adalah suatu proses kata kerja sekaligus hasil dari proses itu sendiri. Jadi tetap disebut desain grafis gitu ya, baik itu prosesnya walaupun hasilnya. Dan di dalam desain grafis selanjutnya akan dijelaskan ada elemen dan juga unsur desain. Boleh di next, Kang. Nah, yang pertama ini pembahasan tentang elemen desain grafis. Boleh diklik lagi, Kang. Elemen dari desain grafis sendiri terdiri dari yang pertama ada garis, yang selanjutnya ada bentuk, kemudian ada juga ruang. Klik saja terus, Kang. Ada tekstur dan juga ada warna. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu elemen garis. Boleh di next, Kang. Garis dalam desain grafis dibagi menjadi 6 gitu ya. Di sini dimunculkan ada garis vertikal, horizontal,
lengkung, diagonal, zigzag, dan juga spiral. Dalam pekerjaan desain grafis, garis digunakan untuk memisahkan posisi antara elemen grafis lainnya dalam halaman. Selain itu bisa digunakan sebagai penunjuk bagian tertentu dengan tujuan sebagai penjelas kepada pembaca. Berikut juga ditampilkan Kang contoh-contoh dari penggunaan garis dalam desain grafis. Klik. Nah, yang pertama ini ada contoh garis kontur namanya gitu ya. Kontur itu disebut juga garis pemisah. Jadi terdapat di sisi-sisi dari sebuah bentuk palu dan juga perkakas ini gitu ya. Terdapat garis-garis. Nah, itu garis pemisah itu disebut yang mengikuti lengkungan-lengkungan bentuk sebuah palunya tersebut. Nah, itu disebut dengan garis kontur. Boleh di next Kang. Nah, adapun garis pemisah. Garis pemisah. Nah, di gambar kedua ini yang terdapat di tengah-tengah objek biasanya digunakan di website-website gitu ya sebagai pemisah panel antara tombol menu dan juga tombol materi di bawahnya. Boleh di next lagi Kang. Nah, di sini ada juga disebut dengan garis dekoratif. Biasanya garis-garis seperti ini itu dipakai dalam desain grafis itu sebagai garis hias, contohnya dalam kartu undangan dan lain sebagainya. Boleh di next lagi Kang. Nah, yang selanjutnya yaitu garis sisipan. Jadi fokusnya kepada objek garisnya nih ya. Rekan-rekan semuanya fokus ke garis. Jadi di atas dan di bawah itu ada garis-garis yang bergaris-garis. Garis sisipan itu bertujuan supaya memisahkan atau menunjukkan tempat dari sebuah teksnya tersebut. Disebut dengan garis pemisah. Garis sisipan maksudnya. Boleh di next lagi kan? Nah, yang selanjutnya ini disebut dengan garis gestur. Untuk garis gestur sendiri digunakan sebagai lengkang-lengkungnya itu di sini salah satu contohnya digunakan sebagai membuat gestur atau gerakan dari wujud gerak manusia. Itu tadi ya tentang garis. Boleh di next lagi Kang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bentuk. Dalam elemen atau unsur desain grafis itu ada yang namanya bentuk. Bentuk adalah suatu bidang yang terjadi karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis pemisah dan atau dibatasi oleh adanya warna yang berbeda atau gelap terang pada arsiran atau karena adanya tekstur. Nah, itu akan membentuk sebuah bentuk. Bentuk bisa berwujud alam atau figur hidup, bisa juga yang tidak sama sekali menyerupai wujud alam atau non figur. Kalau yang hidup itu disebutnya bentuk figur, kalau yang tidak hidup disebut non figur. Juga disebut area gitu ya bentuk. Sedangkan dalam grafis ada bentuk 3 dimensi. Bentuk disamaartikan dengan massa dalam bentuk 3 dimensi itu. Kemudian di sini ada contohnya gambar daun. Nah, seperti logo di bawah di berikut di slide ini. Jadi daun ini dibentuk oleh garis-garis kurva tertutup dan membentuk wujud daun. Gitu ya, bentuk itu dari kumpulan garis, warna ataupun gelap terang. Itu bisa membentuk sebuah bentuk. Boleh di next. Elemen yang selanjutnya dalam desain grafis yaitu ruang. Ruang terjadi karena adanya persepsi mengenai kedalaman sehingga terasa jauh dan dekat, tinggi dan rendah, tampak melalui indera penglihatan. Elemen ini dalam praktik desain grafis koran misalnya digunakan sebagai elemen ruang bernapas bagi mata pembaca. Hal ini dimaksud agar tidak terlalu lelah membaca teks yang terlalu panjang. Dan ruang kosong memberikan penegasan pemisah antara kolom teks koran. Selain itu memberikan kesan desain yang lapang dan rapi. Hal ini diistilahkan dengan white space atau ruang kosong. Nah, ruang kosong sendiri berarti tempat bukan berarti tempat yang terbuang atau sia-sia gitu ya, bukan sama sekali, tapi ruang kosong itu adalah bahasa tersendiri dari desain yang sudah dibuat. Nah, seperti ini contohnya, terdapat ruang kosongnya itu antara garis pemisah. Nah, ada kolom teks yang pertama gitu ya, ada baris kolom yang pertama. Nah,
Kemudian di tengah-tengahnya itu dipisahkan oleh yang namanya white space atau ruang kosong gitu ya. Itu disebut dengan ruang dalam desain grafis. Boleh di next kan? Nah, ini ada lagi ya contohnya dari pengimplementasian ruang dalam desain grafis. Boleh di next lagi, Kang? Nah, elemen yang selanjutnya dalam desain grafis itu ada yang namanya tekstur. Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan atau bahan material yang sengaja dibuat dihadirkan dalam susunan untuk mencapai bentuk rupa, baik dalam bentuk nyata ataupun semu, misalnya kesan tekstur kayu, bulu, atau gelas. Sedangkan menurut pendapat lain, tekstur adalah sifat dan kualitas fisik dari permukaan suatu bahan atau material. Material seperti kasar, mengkilap, pudar, kusam yang dapat diterapkan secara kontras dan serasi. Jadi untuk tekstur ini digunakan di desain-desain tertentu gitu ya. Boleh ditampilkan contoh gambarnya, Kang? Jadi tidak semua desain menggunakan tekstur gitu ya. Hanya sebuah misalkan untuk background tertentu, tergantung dengan kebutuhan penggunaan dari tekstur ini gitu ya. Nah, ini mungkin persepsi kita sama gitu ya, yang disebut tekstur itu. Nah, ini yang dibuat background dari poster. Nah, backgroundnya menggunakan tekstur. Boleh di next lagi, Kang? Nah, yang satu ini contoh tekstur mengkilap. Nah, itu yang di garis lingkaran merah. Jadi teksturnya itu dibentuk dari garis-garis dan juga gradasi warna sehingga membentuk sebuah tekstur. Gitu. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya unsur atau elemen dalam desain grafis ada yang namanya warna. Pada dasarnya, warna merupakan citra yang diterjemahkan oleh otak dari retina mata yang menangkap gelombang cahaya. Warna dalam desain grafis merupakan corak pemanis pada permukaan unsur-unsurnya dan menimbulkan sensasi yang menarik perhatian. Warna sebuah objek ditentukan bagaimana cahaya yang jatuh pada objek dan dipantulkan ke mata kita, sebab cahaya memiliki spektrum atau rangkaian sistematis warna. Nah, contohnya dalam slide yang ini nih, gambar yang ini. Nah, yang ini tuh disebut dengan spektrum warna. Jadi warna pasti elemen ini salah satu elemen yang banyak digunakan gitu ya. Setiap pembuatan sebuah produk desain grafis itu wajib berwarna gitu ya pada zaman masa modern ini tuh. Itu tadi warna. Boleh di next, Kang? Nah, setelah menjelaskan tentang elemen-elemen dari desain grafis, selanjutnya di sini dalam desain grafis itu ada yang namanya prinsip-prinsip desain grafis. Boleh ditampilkan, Kang? Apa saja dalam prinsip desain grafis itu? Di antaranya ada komposisi, keseimbangan, proporsi, harmoni, kontras, dan juga irama. Boleh di next, Kang? Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu komposisi. Secara bahasa berarti komposisi itu merupakan sebuah penggabungan atau penataan. Setiap unsur desain grafis ditata sedemikian rupa hingga saling mendukung dan tampil sebagai kesatuan visual yang utuh dan serasi. Ini bisa dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip desain grafis selanjutnya. Jadi disebut sebuah desain itu memiliki komposisi apabila memiliki sebuah prinsip-prinsip desain grafis di dalamnya yang nanti selanjutnya bakal dibahas gitu ya. Mungkin boleh ditunjukin dulu, Kang, contoh dari desain grafis yang mempunyai komposisi. Nah, ini dia contoh dari sebuah poster yang mana desain grafisnya itu punya komposisi. Ada yang namanya keseimbangan dalam poster ini tuh, ada juga keserasian, ada harmoni, kemudian elemen-elemennya juga lengkap gitu ya, yang mana ada garis, ada bentuk, ada juga white space dan lain sebagainya. Nah, boleh dikatakan dalam poster tersebut memiliki sebuah komposisi.
Boleh di next. Prinsip yang selanjutnya dalam desain grafis yaitu prinsip keseimbangan. Dalam desain grafis, keseimbangan tidak selalu berarti ukuran yang sama persis. Keseimbangan juga bisa diterapkan melalui bentuk, warna, atau tekstur. Keseimbangan dapat dilihat dari tampilan yang mantap dan tidak meninggalkan kesan ganjil. Seimbang yang dimaksud adalah bukan rata kanan kiri gitu ya, tapi seimbang yang dimaksud adalah proporsional dalam menempatkan komponen desain seperti teks, gambar, warna, dan lain sebagainya. Contohnya kalau orang yang punya kecerdasan visual gitu ya, contohnya para desainer, kalau lihat desain yang kurang seimbang itu seolah-olah kayak ada grid gitu, jadi di matanya itu terlihat menggrid sebuah desainnya tersebut. Jadi secara langsung ketika melihat desainnya tersebut paham gitu ya dengan yang namanya prinsip keseimbangan. Ya mungkin juga orang-orang biasa juga paham kalau misalkan ada sebuah desain yang kurang seimbang. Contohnya klien-klien saya juga banyak gitu yang protes, walaupun mereka bukan ahli desain grafis tapi bisa merevisi atau mengkoreksi kalau ada unsur yang kurang seimbang. Paham gitu ya mungkin di sini arti dari keseimbangan. Nah di sini juga what is balance. Nah dalam gambar ini itu ada seimbang simetrikal, yang mana ini contohnya seimbang kanan kiri. Kemudian ada juga asymmetrical balance, yaitu tetap seimbang walaupun objeknya yang satu ada di atas yang satu ada di bawah, tapi tetap disebut seimbang karena ada ruang white space yang kedua-duanya ada gitu sama. Kemudian ada juga radial atau seimbang dalam membentuk sebuah lingkaran. Boleh ditunjukkan contoh gambar dari desain grafis yang seimbang. Nah ini gitu ya contohnya dari sebuah keseimbangan dalam menggunakan prinsip desain grafis. Pas gitu ya, kesannya pas gitu ya dilihatnya itu. Baik, yang selanjutnya dalam prinsip desain grafis yaitu, boleh di next, proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara setiap unsur desain grafis. Perbandingan ini diwujudkan melalui ukuran, posisi, atau jarak ruang. Biasanya menganut golden ratio, yaitu satuan ukuran perbandingan yang proporsional dan menjadi patokan dalam seni visual. Proporsi dan presisi, yaitu mungkin kaitannya sedikit sama gitu ya. Nah contohnya di sini dalam gambar sebuah manusia nih, secara tidak langsung kita pasti menilai bahwa yang seimbang atau yang proporsi itu disebut proporsi itu besar dan kecilnya suatu objek itu jelas secara logika gitu ya, terbentuknya secara logika atau normal pada umumnya. Nah itu disebut dengan proporsi. Mungkin ditampilkan lagi kan contoh dari proporsi dalam desain grafis. Nah ini dalam surat undangan contohnya dalam prinsip proporsi di sini yaitu terdapat dalam penempatannya mungkin ya, ada keseimbangan antara ukuran posisi atau jarak dan juga ruang di sini terdapat. Kemudian ada juga dikontraskan seperti namanya gitu ya, nama dari pengantinnya dan juga tanggal dari akad dan juga resepsi pernikahan tersebut. Ini contoh gitu ya, contoh undangan yang pernah saya buat waktu di pelatihan desain grafis di BLK Sumedang. Sempat penilai mengatakan bahwa ini ada persepsi, presisi, dan juga memiliki proporsi gitu ya. Boleh di next. Prinsip yang selanjutnya yaitu harmoni. Harmoni berhubungan erat dengan keserasian. Setiap elemen desain grafis ditampilkan dalam nuansa teratur, seimbang, dan proporsional sehingga menarik perhatian dan memberikan kesan tersendiri bagi penikmatnya. Harmoni di sini juga mungkin lebih ke penekanan keindahannya gitu ya. Boleh ditampilkan Kang contoh dari prinsip harmoni. Nah contohnya ini ada poster Selamat Hari Guru Nasional. Nah, jadi keindahan di sini di mana visualnya itu
jelas ditambah dengan ilustrasi selamat hari guru gitu kan. Nah, di sini ditambah ada ibu guru yang sedang berinteraksi dengan murid-muridnya secara harmoni seperti itu. Ditambah juga dengan elemen-elemen pendukung lainnya, di bawahnya ada kata-kata dan juga ada ucapan selamat Hari Guru Nasional 2021. Seperti itu. Boleh di next. Prinsip yang selanjutnya dalam desain grafis yaitu kontras. Penggunaan komponen yang berbeda akan memudahkan pengguna memahami pesan dari hasil karya desain yang kita buat. Makanya kita harus menggunakan komponen yang berbeda seperti warna ataupun ukuran agar dapat membedakan satu elemen dengan yang lainnya bisa tersampaikan secara jelas gitu ya, atau kontras. Nah, mungkin boleh ditunjukkan, Kang. Nah, contoh kontras di sini yaitu terdapat dalam teks atau judul dari sebuah produk desain spanduk ini gitu ya. Yang mana yang dikontraskan di sini itu judul atau nama bengkel tersebut gitu ya, COMC. Nah, itu pasti informasi yang pertama yang mana si penglihat baca gitu ya, dapatkan informasinya dari sebuah desain grafis. Jadi dikontraskan teksnya, kemudian di bawahnya juga dilengkapi dengan elemen-elemen pendukung seperti ada teks dan juga detail-detail informasi lainnya di bawahnya, ditambah juga dengan ilustrasi motor yang di kanannya juga supaya memperjelas bahwa ini tuh spanduk atau informasi menyampaikan bengkel gitu ya, identitas dari bengkelnya tersebut. Boleh di next, Kang. Nah, yang selanjutnya dalam prinsip desain grafis itu yaitu ada yang namanya prinsip irama. Irama merupakan cara untuk menampilkan gerak dalam desain grafis dua dimensi. Gambar dibuat seolah bergerak, menyesuaikan sisi psikologis manusia yang memiliki respon natural tertentu jika berhadapan dengan unsur desain grafis ya. Untuk irama ya ini dia contohnya ya. Nah, jadi irama itu memiliki nada gitu ya, memiliki kerapihan disusunnya itu secara berirama gitu ya. Boleh ditampilkan lagi contoh lainnya, Kang. Nah, ini ada contohnya, bentuk irama itu terdapat di asap cerobong yang ngebul ini gitu ya. Nah, itu asapnya berirama. Ini contoh menerapkan prinsip desain grafis yaitu berirama. Oke, next. Nah, jadi itu tadi ya, dalam desain grafis itu umum dijelaskan oleh setiap para pelatih-pelatih atau penyampai sebuah desain, dasar dari desain grafis itu ada yang namanya elemen dan juga unsur atau elemen dan juga prinsip-prinsip desain grafis umum dipaparkan untuk bisa dipahami oleh para desainer grafis pemula. Yang selanjutnya ini akan dijelaskan yaitu manfaat dari desain grafis. Yang pertama manfaatnya yaitu mempercepat proses pekerjaan dengan cara menyajikan suatu pekerjaan dalam bentuk grafis. Nah, maksudnya di poin yang pertama itu, sebelumnya yang berikut ini mohon maaf nih kurang ditambah dengan ilustrasi-ilustrasi, jadi mungkin dijelaskan saja ya. Jadi dalam poin yang pertama itu seseorang dapat memberikan hasil karya dengan menyajikan pekerjaan berupa gambar, chart, atau sebuah tulisan dengan gaya desain yang bisa mewakili presentasi pekerjaan, contohnya mewakili sebuah proposal. Kalau di proposal kan itu versi lengkapnya gitu ya. Nah, tapi kalau di desain grafis ya mungkin bisa dibuat sebuah posternya gitu ya, namun dengan informasi yang lebih tersampaikan gitu ya. Atau istilahnya itu apa? SPJ, singkat padat jelas. Nah, itu dalam sebuah produk desain. Jadi tidak perlu menyusun dalam format seperti laporan dengan banyak tulisan yang terkadang membuat orang malas juga gitu ya untuk baca. Jadi cukup dengan poin-poin pentingnya saja yang ingin disampaikan untuk dibuat dalam bentuk desain yang menarik dan juga atraktif. Kemudian poin yang selanjutnya,
ada yaitu yang namanya memperkenalkan dunia desain kepada masyarakat luas sehingga dapat diimplementasikan di dalam lingkungannya. Belajar desain grafis termasuk gampang-gampang susah, sama seperti menggambar. Semakin sering seorang berlatih, maka akan semakin bagus pula desainnya. Semakin pandai seseorang, maka alangkah baiknya jika ia mengajarkan keahliannya kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi di poin kedua itu untuk memperkenalkan dunia desain grafis. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang program aplikasi desain grafis, karena tidak semua masyarakat gitu ya paham atau bisa mengoperasikan desain grafis. Sama seperti poin yang sebelumnya gitu ya, tidak banyak orang yang bisa mengoperasikan desain grafis itu. Dengan kita bisa mengajarkan kepada orang lain, selain memperkenalkan desain grafis juga dalam desain itu melatih skill desainnya bisa menjadi lebih baik, lebih kreatif gitu ya, ketika bisa memperkenalkan kepada masyarakat luas. Kemudian juga yang selanjutnya, mempersiapkan masyarakat agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis. Sama halnya seperti yang tadi sudah dibahas gitu ya. Yang poin yang pertama, untuk memahami suatu karya seni memang dibutuhkan yang namanya sensi gitu ya, sebuah keindahan dan juga kejelasan. Kemudian yang selanjutnya juga menciptakan branding di dunia bisnis. Nah tentunya gitu ya, desain memang tidak diragukan lagi bagi dalam perannya itu. Salah satu desain grafis itu penting gitu ya, bidang desain grafis itu penting dalam sebuah bisnis, dalam sebuah marketing. Biasanya desain memberikan peran besar untuk menciptakan serta meningkatkan penjualan. Desain bisa hadir dalam berbagai bentuk seperti halnya desain web, poster, brosur, flyer, banner, spanduk, dan masih banyak lainnya. Dan tidak sedikit orang juga mementingkan desain sebagai salah satu strategi marketing terdepan. Padahal hal yang pertama kali dilihat oleh orang dalam mengenali produk mereka adalah desain produk itu sendiri tentu saja gitu ya. Jadi kualitas sebuah produk ternyata didukung juga oleh desain yang menariknya gitu ya. Boleh di next Kang. Nah setelah manfaat, selanjutnya di sini ada yaitu keuntungan. Keuntungan di sini mungkin aspeknya bisa lebih ke personal gitu ya, atau pribadi yang seorang desainernya tersebut. Yang pertama yaitu mengekspresikan kreativitas. Jadi kita bisa dengan leluasa gitu ya berkreativitas. Contohnya jika menyukai sebuah apa gitu ya, jadi kita bisa lukiskan kepada sebuah desain. Kemudian yang selanjutnya juga belajar sendiri atau otodidak. Nah, skill desain grafis tidak harus diasah dari bangku formal saja, seperti kuliah jurusan desain, juga belajar secara otodidak itu sekarang banyak gitu ya, karena platform-platform software desain itu tidak hanya di komputer saja, tetapi juga di smartphone itu sudah banyak gitu ya. Bahkan dalam pembuatan desain menggunakan smartphone itu tidak banyak orang bisa menjual produknya, seperti pembuatan vektor gitu ya. Bahkan dalam pembuatannya itu bisa dijual sampai ke luar negeri dan menggunakan bayaran dolar. Dan luar biasanya gitu ya, dalam kasus otodidak dalam desain grafis ini, di Indonesia sendiri ada sebuah desa yang dijuluki Kampung Desain, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang namanya itu Desa Kali Abu. Di desa ini terdapat komunitas desain yang berisi ratusan desainer muda yang hampir sebagian belajar desain secara otodidak. Banyak dari mereka juga sudah bisa memenangkan kompetisi desain yang sering diadakan oleh beberapa situs online. Nah itu luar biasa, lumayan lah. Kemudian juga yang selanjutnya, manfaatnya itu hanya bermodalkan software desain dan kreativitas. Jadi tidak perlu memerlukan modal yang begitu besar. Kita juga tidak perlu alat berat ataupun sebagainya gitu ya. Kita cukup butuh komputer, bahkan smartphone gitu ya. Seperti banyak gitu ya aplikasi dan juga software desain grafis.
Dan hal yang terpenting adalah melatih kreativitas, kerja keras, dan pengembangan diri. Terdengar cukup mudah, tapi jangan anggap enteng karena tetap membutuhkan banyak latihan agar dapat bersaing. Tentu saja biasakan untuk rajin membaca dan juga mencari banyak referensi desain. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu berpotensi menjadi freelancer atau membuka usaha-usaha desain. Jika sudah memiliki skill desain grafis yang baik dan ada potensi untuk menjadi freelancer gitu ya, banyak gitu. Kalau kita udah bisa, kemudian orang-orang tahu, kemudian kita juga mempromosikan, tapi ketika mempromosikan gitu ya, jangan beranggapan narsis gitu ya, karena emang ini salah satu seorang desainer. Narsis itu sebagai salah satu branded self atau mempromosikan keahlian kita gitu ya, dan itu lumayan buat secara finansial dalam desain grafis. Dan alhamdulillah gitu ya, testimoni dari diri saya sendiri, kalau kita emang benar-benar minat dan juga passionnya ke desain grafis, kita perdalam, kita belajar terus dan belajar secara otodidak gitu ya, alhamdulillah gitu ya, bisa membuat jasa desain itu bayarannya lumayan. Kalau awal-awal itu mungkin kita belum tahu gitu ya dipatok berapa, kemudian bayarannya berapa gitu ya, tapi semakin sini kalau kita semakin jelas dan kita semakin diketahui kalau kita itu bisa desain grafis, nah itu bisa jadi bernilai gitu ya, setiap desainnya itu bisa jual cukup sesuai dengan apa yang kita buat, karena orang-orang juga paham gitu ya, tahu kalau pembuatan dari desain itu ada sulit dan mudahnya gitu ya. Selanjutnya boleh di next kan, ada juga contoh produk-produk dari desain grafis. Next lagi kan. Nah, untuk produk-produknya sendiri ini dibagi menjadi 7. Ada dokumen yang bersifat persuasif, contohnya undangan, iklan, permohonan undangan, poster, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dokumen yang menunjukkan identitas seperti kartu nama, sertifikat, label, ijazah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga juga ada dokumen yang memberikan informasi, salah satunya atau contohnya yaitu brosur, rencana pengajaran, proposal, jadwal, daftar produk, program, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya juga ada yang keempat yaitu publikasi berkala dan tidak berkala. Contohnya pembuatan dalam sebuah majalah, laporan penelitian, jurnal, tabloid, koran dinding, pengumuman, dan lain-lain. Itu contoh dari desain publikasi berkala dan tidak berkala. Kemudian juga ada dokumen yang menghendaki jawaban seperti daftar isian riwayat hidup, formulir, lembar soal, kuesioner, lembar isian, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh dari produk desain grafis. Selanjutnya juga yaitu dokumen yang memberikan referensi. Contohnya ada kalender, direktori, buku telepon, daftar barang, buku alamat, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, yang terakhir itu produk dokumen yang menunjukkan suatu proses, seperti contohnya manual kerja, manual latihan, buku prosedur latihan, petunjuk, resep masakan, dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali gitu ya produk-produk yang menggunakan keahlian desain grafis. Cakupannya sangat banyak sekali gitu ya. Boleh di next. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Sejatinya kita masih sama-sama belajar gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke TMC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Nurbayan ya yang telah memaparkan materinya. Semoga materi yang sudah dijelaskan ini dapat bermanfaat gitu bagi kita semua.
Nah, selanjutnya kepada teman-teman semua yang ingin bertanya atau masih bingung mengenai materi hari ini, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, atau boleh diketik untuk pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman, atau Akang Teteh juga langsung on mic juga boleh. Ya, mangga dipersilakan ke Akang Teteh yang ingin bertanya. Persilakan. Yuk, Akang Teteh bertanya. Oke, boleh kepada Teh Yulianti, dipersilahkan. Izin bertanya, apa yang terjadi jika dalam mendesain tidak menggunakan prinsip-prinsip desain? Makasih. Baik, kembali kasih ya untuk Teh Yul. Kepada pemateri, apakah ditampung dulu atau langsung dijawab? Ya, boleh. Ya, boleh. Baik. Terima kasih pertanyaannya kepada Teh Yulianti. Apa jadinya apabila ketika kita mendesain tidak menerapkan prinsip-prinsip desain gitu ya? Seperti contoh kasusnya gitu ya. Ketika kita desain tidak menggunakan desain brief atau coret-coret terlebih dahulu gitu ya. Dan di sana mungkin ketika kita langsung memulai kepada ke projectnya gitu ya, langsung mengeksekusi, tentu saja sedikit bingung dan juga kurang dalam teori-teorinya itu penerapannya. Tapi di sebagian orang gitu ya, orang juga pasti nggak semua orang yang menggunakan software atau mengoperasikan software itu paham semua tentang prinsip desain, ada irama, kemudian kontras dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya boleh-boleh saja gitu ya kalau memang dirasa bagus dan cukup baik untuk kita dan juga cukup baik terlihat oleh orang lain gitu ya. Namun alangkah baiknya ketika melakukan sebuah desain kita juga paham dan juga tahu dalam prinsip desain agar lebih teratur lagi dan lebih indah lagi gitu ya dalam membuat sebuah desain. Mungkin ya seperti itu. Terima kasih atau Baik, terima kasih kepada pemateri ya yang telah menjawab pertanyaan dari Teh Yulianti. Mangga, Akang Teteh masih untuk pertanyaan kita batasi sampai 3 pertanyaan ya. Ya buat Akang Teteh untuk bertanya dan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Yuk, mangga yang mau bertanya boleh on mic atau raise hand terlebih dahulu. Izin bertanya. Ya, boleh Teh Yunita, dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pemateri kita yang hari ini sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Mohon izin bertanya seputar desain grafis. Sedikit berdiskusi saja ini Maya, lebih tepatnya gitu. Kadang tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Nurbayan gitu kan, bahwa seorang desainer gitu
seperti harus banyak latihan gitu ya. Seperti layaknya kita menggambar, kalau sering dilatih, itu akan terbentuk gitu ya skillnya dari situ. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan untuk desain grafis ini, sebenarnya bagaimana gitu tanggapan Kang Nurbayan di era sekarang mungkin akan menyusul ke era 5.0 gitu ya, tentang desain grafis di negara Indonesia. Kadang sering ada masalah yang dijumpai seperti para desainer ini tuh kan sekarang lagi zamannya teknologi ya, tapi banyak di luar sana yang memang belum menguasai IT-nya gitu, sehingga kesulitan untuk membuat desain dengan bantuan teknologi digital daripada jadi mereka lebih memilih untuk manual gitu. Bagaimana tanggapan Kang Nurbayan mengenai perkembangan desain grafis di Indonesia di era sekarang ini? Seperti itu mungkin kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Teh Yunita ya yang telah bertanya terkait dengan desain grafis di 4.0. Oke, jadi 4.0 itu gimana sebuah bidang atau kegiatan yang mana di 4.0 itu gitu kan sebuah keahlian tangan dan juga kini mulai beranjak ke keahlian digital gitu ya. Nah, dalam desain grafis sendiri gitu ya, mulai sangat banyak sekali desain yang menggunakan digital, tapi terdapat juga gitu ya beberapa yang menggunakan manual. Namun dalam 4.0 ini yang terpenting dan yang paling penting gitu ya dalam zaman ini orisinalitas mungkin ya. Karena orisinalitas itu berharga dan juga fatal kalau misalkan tidak diterapkan. Jadi dalam orisinalitas itu menurut saya, tapi plagiat itu menurut saya sah-sah saja gitu ya selama itu tidak untuk personal atau untuk belajar mah gitu sah-sah saja. Tapi kalau misalkan untuk dikomersilkan atau dijual kepada klien untuk di-share oleh klien, nah itu alangkah baiknya kalau kita plagiat itu juga memodifikasi dari karya orang lain itu sambil dicantumkan juga kreditnya atau sumber dari desain yang kita tiru dengan menambahkan link sumbernya gitu ya misalkan, karena memang gitu ya originalitas itu benar-benar penting dan juga berharga. Dan bahkan perihal originalitas di zaman 4.0 itu kalau misal terus-terusan plagiat, kreativitas itu terlalu dimanjakan gitu ya. Akibatnya dari sisi pengoperasian software memang gitu ya tetap terahli, namun khawatirnya dari sisi berimajinasi dan berkreativitas kita kurang terlatih gitu ya, dan jadi lebih bahayanya kalau sudah berkaitan dengan hukum perihal pelanggaran hak cipta fatal gitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya kita bisa menggunakan sistem ATM atau amati, tiru, dan juga modifikasi. Tapi untuk yang hurufnya T-nya itu tiru lebih dikurangi gitu ya. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Atau ada yang ingin menambahkan nih terkait dengan desain grafis 4.0? Ya baik, terima kasih Kang Nurbayan atas jawabannya. Izin menanggapi berarti memang dikembalikan lagi ya kepada era zaman kita gitu. Walaupun memang kita dihadapkan pada zaman yang semakin meningkat teknologinya, kita harus bisa mengimbangi mungkinnya, tapi yang paling penting di desain grafis ini bagaimana ke originalitas dari karya kita seperti itu ya Kang Nurbayan. Baik, terima kasih Kang Nurbayan atas jawabannya, sukses selalu. Ya. Amin, sama-sama. Terima kasih Teh Yunita. Baik, terima kasih kepada Teh Yunita dan pemateri. Selanjutnya teman-teman semua yang masih ingin bertanya gitu boleh ya untuk satu pertanyaan lagi. Yuk teman-teman bertanya. Yuk teman-teman bertanya untuk satu pertanyaan lagi.
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita lanjut ke sesi kuis ya. Kita ada kuis. Untuk materinya, untuk soalnya tidak jauh beda dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Acara kuis sendiri akan dipandu oleh Teh Silmi. Kepada Teh Silmi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada TMC. Nah, oke buat Akang Teteh di sini semuanya sekarang bakalan ada acara kuis ya. Nah, hayu buat Akang Teteh semuanya di sini kita ikutan kuis soalnya lumayan nih kalau misalkan nanti dapat poin yang paling tinggi bakalan ada hadiah spesial loh dari kita. Nah, ini link kuisnya saya sudah share di kolom chat ya. Boleh langsung klik aja terus kasih nama jangan lupa. Yuk, boleh Akang Teteh, boleh join di link kuisnya. Udah. Ini sih kamunya. Nah, gimana tuh? Nah, hayu Akang Teteh, baru ada Teh Silvi nih. Boleh yuk Akang Teteh. Langsung aja kita bakalan ada hadiahnya loh. Lumayan nih. Ada Teh Silvi sama Kang Naufal. Boleh, sebentar ya. Ayo, masih 2 orang nih. Buat Akang Teteh semuanya boleh join kuisnya ya. Kita tunggu nih. Jangan lupa cantumin nama lengkapnya. Ayo Akang Teteh, let's go. Gimana nih, 2 orang aja ini? Yuk ikutan yuk Akang Teteh, lumayan nanti dapat hadiah nih. Boleh, kita tunggu ya. Hayu Akang Teteh, boleh nih kuisnya. Kita ikutin kuisnya, baru 2 orang, belum nambah nih. Gimana ini, mau dimulai aja apa? Hayu ikutan lagi yuk Akang Tetehnya. Ikutan kuisnya. Nah, udah lumayan banyak nih ya. Iya, mohon maaf ya. Ya, ini udah 10 orang nih. Kita langsung mulai aja kali ya. Siap-siap buat 10 peserta ini. Di antaranya bakalan dapat hadiah nih. Oke, kita mulai aja ya. Udah 12 orang. Kita mulai. Pertanyaan pertama nih, software apa yang digunakan pada pelatihan ini? Ayo, software apa, teman-teman? Oke, waktunya udah habis ya. Coba siapa yang memimpin? Kita lihat.
Oke, aduh ini siapa sok namanya ya. Boleh kita next aja ke pertanyaan berikutnya. Nah, siapakah MC kita pada pertemuan hari ini? Coba siapa? Apakah Syifa Haju atau siapa ya, Akang Teteh? Boleh langsung diisi. Oke, habis waktunya nih. Oke. Masih siapa sok ya yang memenangkannya? Oke, kita lanjut aja. Pertanyaan ketiga. Siapakah pemateri pada pertemuan hari ini? Hayu Akang Teteh. Dijawab ya. Lumayan nih dapat hadiah. Oke, waktunya udah habis. Siapa nih yang memimpin kira-kira ya? Masih siapa sok? Siapa ya ini kira-kira namanya siapa sok nih? Akang Teteh. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Ada 10 pertanyaan ya, Kang Teteh. Siapa yang menyelenggarakan pelatihan ini? Nah, mungkin buat teman-teman semua yang udah follow IG-nya bakalan tahu ya. Oke, waktunya udah habis. Masih siapa sok? Oke, lanjut ya. Di manakah domisili pemateri? Di mana nih kira-kira tadi yang dengerin CV-nya pasti tahu. Oke, waktunya udah habis. Siapa yang masih memimpin? Apa ada yang nyusul nih? Oh, enggak ya. Tetap siapa sok siapa ya ini? Oke, kita next. Mulai hot ya pertanyaannya. Nah, di bawah ini yang bukan termasuk elemen desain grafis. Siapa ya kira-kira ya? Apakah siapa sok masih memimpin? Ayo, masih ada waktunya. Oke, waktunya udah habis nih. Kita lihat. Wah, masih siapa sok? Tapi di sini Kang Muhammad Naufal udah naik peringkat ya. Semangat buat yang lainnya, kita lanjut. Nomor 7. Nah, di bawah ini yang termasuk prinsip desain. Kira-kira apa ya dari pematerian tadi? Masih ada waktunya nih. Oke, waktunya udah habis nih, Akang Teteh. Siapa ya yang memimpin? Masih siapa sok? Oke, next. Nah, siapakah desainer grafis Belanda yang memperkenalkan istilah semiotika dan komunikasi visual di FSRD ITB? Nah, ini ada gambarnya ya. Tadi di pematerian ada nih, Akang Teteh semua. 3, 2, 1. Oke, waktunya udah habis. Wah, ini ada Teh Puja nih. Sekarang memimpin ya. Oke, next. Masih ada nih. Elemen yang paling menonjol dalam gambar ini apa ya kira-kira? Tadi udah ada loh ini di PowerPoint-nya ya. Oke, waktunya habis nih. Siapa ya yang masih mimpin?
Masih Teh Puja, disusul oleh Teh Iul. Oke, next pertanyaan. Seseorang yang ahli dalam desain grafis disebut, nah ini pertanyaan terakhir nih, ayo Pamungkas. Oke, waktunya udah habis ya. Kita lihat siapa yang memimpin. Oke, Teh Puja ya. Nah, buat Teh Puja, selamat. Nanti boleh di screenshot aja dan kirimin ke panitia buat mendapatkan hadiahnya ya. Terima kasih. Teh Puja pertama ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Silmi yang sudah memandu untuk kuis ya. Selanjutnya untuk sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Kang Erin sebagai operator kita hari ini. Kepada Kang Erin, apakah sudah siap? Tunggu sebentar, Teh. Baik, untuk semuanya boleh on kameranya ya. Ayo. Yuk buka kameranya. Kang Erin untuk dihitung ya. Yuk. Iya, iya. Yuk. Teh on cam dulu terlebih dahulu. Yuk on cam Akang Tetehnya. Ayo. Boleh langsung aja Kang Erin. Oke. 1, 2, 3. Oke, Akang Teteh yang lain boleh bantu saya apa? Screenshot juga dong. Ini agak ngelag. Boleh ya? Oke, Agak boleh. ngelag ini. Untuk semuanya. Lagi ya on kameranya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada semuanya, kepada Akang Teteh, teman-teman semuanya. Baik, semua rangkaian acara telah kita laksanakan pada pertemuan. Dan saya akan membacakan kesimpulan pematerian hari ini. Jadi, desain grafis ini merupakan proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan sesuatu dengan menggabungkan fakta, konstruksi, fungsi, dan estetika untuk memenuhi kebutuhan manusia. Atau desain grafis juga bisa diartikan suatu konsep pemecahan masalah rupa, warna, bahan, teknik, biaya, guna, dan pemakaian yang diungkapkan dalam gambar dan bentuk. Dalam desain grafis, masalahnya mencakup berbagai bidang seperti teknik perencanaan gambar, bentuk, simbol, huruf, fotografi, dan proses cetak, disertai pula dengan pengetahuan tentang bahan dan biaya. Baik, terima kasih kepada Akang Teteh yang telah berpartisipasi
pada pelatihan part pertama ya. Dan jangan lupa untuk hadir juga pada pertemuan berikutnya tanggal 4 Desember, karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan langsung praktek menggunakan software CorelDRAW-nya sendiri gitu ya. Dan kami sangat mengharapkan kehadiran Akang Teteh. Nah, tibalah saat di akhir acara, yaitu penutup. Marilah untuk acara pelatihan desain grafis dengan menggunakan CorelDRAW untuk pemula pada pertemuan 1, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah dari saya. Dan kurang lebihnya dalam memandu acara ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Jangan lupa Jangan lupa untuk isinya ya, ya. Kang Teteh. Insya Allah. Terima kasih ya Kang Teteh. Sama-sama cantik. Zan. Boleh live gitu sih. Oke, buat Akang Teteh boleh live ya.